Halo, perkenalkan saya Stefani Gabriela Pangemanan dengan NIM 200211061101. Saat ini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai tugas topik 3 dari mata kuliah struktur data. Jadi saat ini saya telah membuka sebuah IDE Code Blocks untuk dimana tempat saya akan menuliskan kode yang akan saya buat dengan soal berikut. Jadi tugas topik 3 soalnya mahasiswa mengerjakan tugas beberapa contoh kode program C++ terkait tipe data. Soal nomor 1. Buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 0 dengan nilai 75, isi elemen dengan indeks 1 dengan nilai 80, isi elemen dengan indeks 2 dengan nilai 77, isi elemen dengan nilai indeks 3 dengan nilai 90, dan yang terakhir isi elemen dengan indeks 4 dengan nilai 75. Oke, kita akan langsung ke code blocks, kemudian kita buat. Tentunya yang pertama include library-nya, yaitu kita gunakan library iostream using namespace std, dan lanjut. Kita buat in main, kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan menggunakan array. Jadi di sini karena berhubungan dengan angka, maka kita akan menggunakan tipe data tentunya integer. Kita gunakan integer, kemudian kita namakan variabelnya xArray dengan jumlah elemen tadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah elemennya 5 dengan isi. Oke, ada banyak cara sebenarnya kita dapat mengisi setiap indeks. Jadi elemen dengan indeks 0 diisi dengan nilai apa. Kita bisa seperti ini ya. Contohnya kita bisa masing-masing. Jadi untuk indeks 0 75, kemudian untuk indeks 1 kita kasih nilai 80, bisa seperti itu ya. Tetapi ada cara yang lebih mudah. Kita tinggal menghafal indeks. Jadi setiap angka yang paling pertama itu indeksnya 0. Angka kedua indeksnya 1, seperti itu. Jadi di sini kita tinggal taruh angkanya 75, kemudian 80, 77, mohon maaf agak sedikit ribut, 90 dan 75. Oke. Kita save dulu. Jadi ini ya, untuk indeks 0 75, 75. Indeks 1 80, ini 80, dan seterusnya sampai indeks yang keempat 7 dengan nilai 75. Setelah kita menginisialisasi, tentunya kita harus menampilkan karena yang diminta adalah tampilan. Oke, jadi akhir kodenya seperti ini, tampilannya seperti itu. Caranya bagaimana? Sebenarnya kita kalau mau cari yang mudah, kita bisa langsung cout isi dari elemen elemen dengan indeks 0 adalah x array indeksnya 0. Oke. Bisa seperti ini ya, inline. Nah, ini cara yang mudah karena ya gampang, tinggal di cout, tapi kita harus copy semuanya jadi banyak, kemudian diganti masing-masing jadi 1, dan seterusnya sampai indeks keempat, dan memakan waktu, memakan tenaga, memakan memori karena tulisannya lebih banyak dibandingkan ada cara yang lain yang lebih efisien. Kita gunakan looping. Oke, jadi kita bisa gunakan looping for. Kita inisialisasi i ini sebagai yang nanti akan diulang-ulang. Jadi i-nya yang akan diulang-ulang hingga ke suatu titik tertentu di mana kondisi yang kita gunakan sudah terpenuhi. Jadi karena di sini ada 5 elemennya, selama i di bawah 5, karena kan indeks mulai dari 0 sampai 4, kita pakai i di bawah 5 saja. i++. Nah, di dalam looping for kita cout, kita tampilkan apa yang diminta oleh tugas, yaitu isi elemen dengan indeks 0. Oke, isi elemen dengan indeks i ya
dengan indeks D adalah XRI dengan indeks I. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang kita bikin looping for ini untuk memanggil seluruh isi array selama I di bawah 5. Jadi ada indeks 0 sampai 4 di sini, artinya dia akan memanggil secara terus-menerus hingga yang kelima dia akan berhenti memanggil, seperti itu. Jangan lupa kita return 0. Oke, kita coba build and run. Oke, kita lupa menambahkan di sini ya, ada harusnya n-line agar supaya barisnya masing-masing satu baris, jadi berurutan ke bawah. Oke, coba kita build dan run lagi. Nah, tampilannya sudah sesuai dengan tugas ya. Kita lihat. Oke, jadi nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 soalnya buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya sebagai berikut. Nah, untuk membuat program tentunya kita pakai lagi library yang sama, yaitu IOStream. Ada juga library include systring untuk khusus variabel dengan tipe data string, tetapi si string ini juga sudah ada dalam IOStream. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan library si string lagi. Kita bisa langsung menggunakan IOStream. Oke. Kita sebenarnya kalau untuk menampilkan ya, hanya menampilkan seperti ini. Oke. Kita bisa langsung saja menampilkan, langsung saja menampilkan cout 1 K-pop inline. Nah, ini cara termudah, mudah bukan efisien. Ini tinggal di copy terus diganti tulisannya jadi cout 2 Nolan Jamila. Oke. Nah, bisa seperti ini. Akan tetapi mudah tapi tidak praktis dan tidak efisien dan memakan memori yang lebih besar ya, karena harus cout lagi. Kita bisa menggunakan larik seperti pada tugas nomor 1. Caranya kita inisialisasi tipe data string. Contohnya kita pakai variabel x string. Isinya jumlah elemennya ada 5. X string 5. Oke. Nah, kalau sebelumnya karena dia angka jadi koma ini sebagai pembatas indeks seperti itu ya. Koma sebagai pembatas indeks, jadi sebelum koma ini indeks 0, ini indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Di sini kita hanya langsung menulis angkanya. Kalau kita menggunakan string ya, ini menggunakan string. Kita perlu menambahkan tentunya tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 menandakan bahwa isi atau nilai dari variabel tersebut merupakan tipe data string. Oke, jadi 1 K-pop. Kita tutup lagi dengan tanda petik, kemudian koma. Selanjutnya untuk indeks yang 1, ini kan indeks 0, K-pop. Indeks 1, bulan Jamila. Kemudian indeks 2-nya Yopi Latul. Kemudian indeks 3-nya Andin. Dan indeks keempat Ahmad Albar. Oke, kita tutup.
jangan lupa semikolon. Jadi kita sudah ada di sini variabel string yang merupakan array. Tipe datanya tentu string, jumlah elemennya ada 5, dan elemen dengan indeks 0 isinya 1 titik spasi K-pop. Elemen dengan indeks 1 isinya 2 titik spasi bulan Jamilah. Elemen dengan indeks 2 isinya 3 titik spasi Yopilatul. Elemen dengan indeks 3 isinya 4 titik spasi Andin. Dan elemen dengan indeks 4 isinya 5 titik spasi Ahmad Albar. Kita sudah punya ya variabelnya dengan nilainya. Sekarang tinggal kita menampilkan hasil tersebut. Yang diminta hasilnya tampilannya harus seperti ini. Caranya bisa cout, mudah tapi tidak praktis, tapi lebih baik menggunakan looping for kembali. Oke, jadi kita inisial I sebagai looping I kurang dari 5. I++. Kita tampilkan cout. Karena isi dari ini semua sudah ada di dalam variabel menjadi nilai dari array, maka kita tinggal perlu menampilkan X string selama I. Oke, jadi X string dari I. Kemudian inline jangan lupa. Oke, apakah bisa kita coba build and run? Nah, jadi tampilannya sudah sesuai dengan tugas nomor 2. Kita lanjut pada tugas nomor 3. Oke, tugas nomor 3. Soalnya, buat program menggunakan string yang menampilkan P, A, S, T, I, B, S, A. Oke, jadi sama ya konsepnya. Jadi kalau nomor 1 D ini tipenya integer, nomor 2 tipenya string, tapi sama-sama semuanya menggunakan array. Kita akan gunakan array. Seperti biasa, library-nya IOString. Oke, kita inisialisasi. Tipe datanya char ya, karena satu huruf maksudnya, jadi karakter char. Kita pakai char. Char kita namakan X char aja ya, biar gampang. Isinya jumlah elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ada 9, kita biar gampang kita taruh 10. Jadi maksimal jumlah elemen yang bisa dimasukkan ke dalam variabel xchar itu adalah 10 elemen. Tapi kita kan hanya punya 9 ya. Jadi kita lanjut. Kalau yang tadi angka kita hanya tulis 75,80. Nah, kalau di sini kita pakai tanda petik 2. Kalau tipe datanya char, kita pakai tanda petik 1. Oke. P, kemudian koma, koma, S, koma, T, koma, I, B, I, S, oke. Jangan lupa semikolon. Nah, kita sudah menginisialisasi. Sekarang kita waktunya untuk menampilkan. Caranya ya, kita gunakan for seperti biasa. Looping for integer I selama I kurang dari 10. Karena tadi kan kita taruh di sini 10 ya. I++. Ya. Cout X char I inline. Oke.
To get the food, return 0. Yes. Oke, kita coba build dan run. Ya, jadi sudah sesuai ya dengan tugas nomor 3. Pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lihat soalnya. Buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul badai pasti berlalu, pengarang marga T, titik dan jumlah 2. Oke, seperti biasa kita menggunakan library IOStream, kemudian using namespace in main. Oke, jadi kita harus mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Nah, kita lihat di soal di sini terdapat judul dengan isinya badai pasti berlalu, artinya tipe datanya harus string. Pengarang tipe datanya sama juga string, dan jumlah kita bisa gunakan integer. Jadi kita definisikan atau kita inisialisasi string yang pertama judul, kita langsung isi badai pasti, dan juga dengan tipe data string ada pengarangnya. Pengarangnya marga T. Oke. Selanjutnya ada jumlah, kita pakai integer 2. Nah, sekarang karena di tugas kita disuruh untuk menggunakan pointer, maka saat ini kita akan membuat pointer yang menunjuk pada judul, pengarang, dan juga jumlah. Pertama, pointer dari judul adalah judul dan judul. Jadi isinya dan itu artinya mengalamatkan bahwa pointer judul ini isinya itu judul. Kemudian dengan tipe data yang sama string pointer pengarang. Kemudian untuk integer ada jumlah, pointer jumlah, kita isi alamatnya ke jumlah tadi yang tadi kita sudah inisialisasi. Oke, kita sudah membuat programnya. Sekarang tinggal kita harus menampilkan. Tampilan yang diminta harus seperti ini. Jadi cout judul pointer judul kemudian cout pengarang. Pointer pengarang cout jumlah. Pointer jumlah. Jangan lupa return. Oke, jadi akan saya jelaskan. Ini kita gunakan library IOStream seperti pada umumnya, using namespace std in main, dan kita masuk ke inti dari pemrograman. Yang pertama, kita inisialisasi terlebih dahulu. Di sini ada dua variabel, yaitu judul dan juga pengarang dengan tipe datanya string. Oke, isi dari judul adalah badai pasti berlalu. Ini nilai dari judulnya. Kemudian nilai dari pengarangnya adalah marga T titik. Dan selanjutnya inisialisasi variabel jumlah yang tipe datanya integer dengan nilai isi dari jumlah atau nilai dari jumlah adalah 2. Kemudian karena diminta untuk membuat pointer, menggunakan pointer ya, jadi kita di sini
membuat pointernya, di mana dengan tipe data string ada p_judul sebagai pointer yang mengalamatkan isinya itu di judul. Jadi cara untuk mengalamatkan nilai dari pointer adalah dengan menggunakan tanda dan ini. Seperti itu. Begitu juga dengan pointer pengarang, isinya dialamatkan ke pengarang yang ini. Dan begitu juga dengan pointer jumlah, isinya jumlah yang ini. Selanjutnya tentu saja kita harus menampilkan apa yang sudah kita programkan. Kita menggunakan cout, judul, pengarang, jumlahnya. Seperti itu. Kita coba untuk build dan run. Oke. Jadi sudah sesuai dengan yang ditugaskan. Kita lanjut pada nomor selanjutnya. Nomor 5. Soal nomor 5, buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Ada banyak program yang bisa kita gunakan untuk menukarkan dua bilangan. Tapi di sini, kita menggunakan input, library stream. Nah, saat ini saya akan menggunakan fungsi swap dari bahasa pemrograman C++. Jadi di sini sebelum kita membuat inmain-nya, kita buat dulu fungsi. Kita gunakan tipe data void untuk return value-nya karena kita tidak memerlukan nilai kembalian. Kemudian kita buat fungsi swap yang isinya adalah tipe data double. Ada dua variabel yaitu A dan B. Kemudian ada X. X ini merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk memindahkan nilai atau bilangan yang satu ke yang dua. Jadi untuk menukarkan dua bilangan, kita harus memiliki satu variabel lagi. Jadi ada 3 variabel, nilai dari dua bilangan. Bilangan yang pertama dipindahkan ke variabel ketiga, bilangan kedua dipindahkan ke variabel pertama, dan bilangan yang berada di variabel ketiga tadi dipindahkan ke variabel kedua. Seperti itu. Jadi 3 variabel yang digunakan adalah A, B, dan X. A merupakan bilangan pertama, B merupakan bilangan kedua, dan nantinya X akan menjadi bilangan tempat variabel untuk bilangan pertama akan pindah menjadi bilangan ketiga, seperti itu. Kita gunakan pointer lagi. Ya, saya gunakan pointer karena di tugas sebelumnya diminta untuk menggunakan pointer, jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Untuk mencari aman, kita pakai pointer saja agar supaya topiknya sama. Setelah selesai kita membuat fungsi swap, kita buat inmain-nya. Kita definisikan terlebih dahulu. Double, kita gunakan A dan B. Kemudian kita buat tampilan. Jadi ini tampilan bilangan sebelum ditukar. Kita minta inputan in A, jadi di sini
kita mendefinisikan atau menginisialisasi dua variabel A dan B dengan tipe data double. Kemudian kita membuat tampilan bilangan sebelum ditukar, di mana ada cout-nya nanti tampilan bilangan A, dan kemudian kita meminta user untuk memasukkan bilangan yang pertama. Kemudian bilangan B, kita meminta user untuk melakukan memasukkan bilangan yang kedua. Selanjutnya kita menggunakan fungsi swap yang sudah tadi kita buat di atas. Jadi kita memanggil fungsi swap tersebut dengan cara, karena tadi kita pakai pointer pada tipe data, pada variabel, kita gunakan dan seperti pada soal nomor 4 tadi. Dan A, dan B. Oke. Selanjutnya kita buat tampilan untuk bilangan yang sudah tertukar. Bilangan setelah ditukar. Return. Oke, kita coba build. Oke, di sini bilangan sebelum ditukar kita taruh bilangan A-nya 120, bilangan B-nya 9. Oke, bilangan yang untuk mempercantik kita tambah di sini. Oke, jadi sudah sesuai dengan tugasnya. Buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Buat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Fungsi faktorial. Seperti biasa, input, string, fungsi namespace, in main. Nah, kita akan buat program yang menampilkan faktorial. Jadi faktorial itu contohnya 5 faktorial, itu isinya adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan 120. Ya. Oke, seperti itu. Jadi faktorial kita akan menampilkan seperti itu. Tentunya pertama-tama kita inisialisasi. Jadi di sini saya gunakan dua variabel, yaitu bilangan atau bil disingkat dan juga faktorial dengan tipe data double. Kemudian selanjutnya kita buat tampilan. Masukkan nilai faktorial dari
faktorial dari, selanjutnya kita minta user untuk menginput. Jadi di sini ada tampilan, kita minta nilai faktorial dari angka berapa, nanti user yang akan menginput nilai faktorial dari bilangan. Kemudian kita menginisialisasi isi dari faktorial itu, kita buat sama dengan bilangan. Fungsinya nanti sebentar akan saya bahas. Lalu kita cout bilangan Oke, jadi ini sebenarnya fungsinya untuk tampilan. Jadi kita akan lihat sebentar. Oke, kita gunakan looping untuk menghitung nilai dari faktorial bilangan yang akan dimasukkan nanti. Ini untuk tampilannya. Jadi for yang pertama ini saya buat sebenarnya untuk tampilan. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan bilangan, I plus plus. Oke, ini untuk tampilannya kita cout I. Kemudian di dalam ini, jika I-nya sudah sesuai atau sama dengan bilangan, maka kita tampilkan sama dengan. Else, jika tidak sesuai, maka kita tampilkan kali. Oke, jadi ini for yang pertama untuk tampilan. Jadi selama integer I dengan inisial nilai awal 1, kemudian selama I kurang dari sama dengan bilangan, I akan bertambah. Kemudian kita tampilkan I, kita cout I. Dan di sini di dalam fungsi for ada kondisi jika maka. Jika I-nya sudah sama dengan bil, maka kita akan langsung tampilkan sama dengan. Namun jika tidak, maka kita akan tampilkan bintang atau kali. Ini untuk tampilannya. Kita lanjut, kita akan buat for untuk faktorialnya. Jadi di sini integer I sama dengan 1, kemudian bil lebih dari I. Oke. Oke, jadi di sini kita gunakan looping for untuk selama, oke kita inisial dulu I sama dengan 1, jadi selama bil lebih dari 1, maka selama bilangan selama bilangan lebih dari I, maka bilangan sama dengan bilangan kurang 1, kemudian faktorial sama dengan faktorial kali bil. Jadi kondisinya selama bilangan ini masih lebih dari I, artinya bilangannya belum mencapai ini, kondisi yang ini yang harus kita penuhi tadi, maka bilangan akan berkurang 1. Jadi kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu, bilangannya akan berkurang 1. Kemudian selama itu isi dari faktorial ini akan menjadi faktorial kali bil, karena di atas kita tadi buat isi dari faktorial itu sama dengan bil, maka ketika bil berkurang 1, faktorial akan mengalihkan bil yang sudah berkurang 1, jadi dari 5 menjadi 4 menjadi 3 seperti itu, jadi 2 menjadi 1. Yang terakhir kita cout isi dari faktorial, jangan lupa return 0.
coba. Kita coba build. Nilai faktorial dari 6 faktorial. Oke. 6 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sama dengan 720. Apakah benar nilainya 720? Kita coba kalkulator. 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Oke, 720. Jadi kita coba sekali lagi ya. Faktorial dari 13. Wow. Coba. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12 kali 13. Oke. 6 2 7. Oke. Jadi demikian untuk tugas topik 3 dari mata kuliah data struktur. Struktur data. Terima kasih.